Shalom. Shalom. Luar biasa penyertaan Tuhan untuk kita semua, bagi Bapak Ibu yang berada di ibadah di tempat ini, baik secara onsite maupun online. Apa kabarnya? Tentunya luar biasa ya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau bersatu hati memuji menyembah Tuhan. Walaupun kita berbeda jarak, ruang, dan waktu, tapi bagi Allah kita ada di dalam satu roh untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenakan sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur berterima kasih Tuhan, jika pada sore hari ini kami dipersatukan kembali di dalam ibadah sore hari ini memuji menyembah Engkau. Sucikan dan kuduskan setiap kami para pelayan-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap kami yang hadir di tempat ini. Biarlah kami boleh fokus dengan Tuhannya saja. Amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Nanti kita akan menerima perjamuan kudus, mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, bahkan masuk di dalam pengurapan. Biarlah dalam setiap event-event itu kita semua dipulihkan, diberkati, disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes, thank you Lord Jesus. Biarlah kami boleh sujud di depan tahta-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Ku pandang kemuliaan
kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari sama-sama kita bersuka cita, memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
Segala kuasa-kuasa iblis kita kalahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih darahnya
siapkan hati untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Karya terbesar dalam setiap kehidupan kita, pengorbanan yang begitu luar biasa, yang menyelamatkan setiap kasih yang terindah hanya ditemukan di dalam Tuhan. Terima kasih.
dalam pesan-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Sampaikan ya Aba Anda kasih kiriba ayara apase. Biarlah Tuhan yang berbicara, apapun terbatas, apapun penuh kekurangan. Oh yes, saya kira Jesus. Aku percaya Tuhan yang ambil alih. Ini waktu riba hasenai. Berfirmanlah Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu yang menuntun di dalam langkah hidup kami. Biarlah firman-Mu boleh merema Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi umat-Mu, menjadi murid-murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua yang ada di tempat ini. Saat firman Tuhan Kau sampaikan Bapa, Ore asik gelais, kami mau perintahkan intimidasi iblis, kami tolak, patahkan, hancurkan demi nama Yesus. Kau tidak dapat mencuri firman Tuhan pada sore hari ini dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih. Kami mau buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa demi nama Yesus. Yang percaya sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Baik saudara, shalom. Shalom. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan, angkat tangannya. Oh haleluya. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini kita mengalami berkat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Baiklah, saya nggak panjang-panjang ya. Saya mau menyampaikan di mana seperti pujian, lebih dari pemenang. Saudara dan saya adalah lebih dari pemenang. Amin. Karena Tuhan telah memilih engkau untuk jadi pemenang. Siapa yang percaya angkat tangannya. Katakan, aku lebih dari pemenang. Haleluya. Yes, dahsyat. Kita lebih dari pemenang bukan hanya di dalam hidup kita, tapi dalam masalah, di dalam persoalan pun saudara dan saya adalah lebih dari pemenang. Yuk kita lihat Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita mau baca ayat ini sama-sama saudara, supaya apa, saya rindu ketika kita baca firman ini merema di dalam hati kita. Kita ingat saat kita punya masalah, punya beban, punya persoalan, Tuhan suka bicara lewat kita, lewat firman yang sudah kita baca. Tiba-tiba kita diingatkan satu ayat ini loh, gitu. Itu artinya Roh Kudus yang sedang berbicara. Yuk mari kita baca 2, 3. Janganlah takut, sebab aku Tuhan menyertai engkau. Terus janganlah apa? Bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku akan memegang engkau. Dengan apa saudara? Dengan tangan kanan Tuhan yang membawa saudara dan saya kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa yang yakin saudara akan berkemenangan? Amin. Puji nama Tuhan. Ayat firman Tuhan ini menyatakan dengan jelas saudara, di akhir zaman seringkali kita, wah Bu dari dulu akhir zaman. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Itu udah 20 tahun yang lalu Bu, udah 10 tahun yang lalu. Tapi dengar baik-baik, inilah firman Tuhan. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya yang percaya. Di mana firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan meneguhkan anak-anak Tuhan di tempat ini. Bahkan ini janji Tuhan buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan beri kemenangan. Amin. Siap saudara terima kemenangan? Pasti kita siap terima kemenangan. Karena kemenangan yang kita dapat hanya di dalam Yesus. Amin. Apapun hari-hari ini saudara kondisi kita, wow barang naik semua ya. Saya kemarin kaget. Pagi-pagi Pak Yusuf bilang, wah pertamax naik loh. Aduh luar biasa. Saya bilang, gak usah takut. Ini firman Tuhan. Jangan apa? Jangan takut. Ya Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberkati, karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan yang dahsyat. Amin. Apapun kondisi hari-hari ini, apapun kondisi ekonomi bangsa kita hari ini saudara, keadaan kita hari ini, percayalah, teguhkan hatimu. Kita harus memiliki iman yang percaya bahwa Yesuslah satu-satunya penolong di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Tidak yang bisa menolong kita, hanya Yesus.
Oleh sebab itu mari anak-anak Tuhan, taruh pengharapanmu itu hanya di dalam Yesus. Jangan berharap pada manusia, tapi kita mengharapkan pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudara? Karena Yesuslah penolong dalam hidup kita. Sampai hari ini, saya, saudara, kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Ada amin? Kita merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Hanya Tuhanlah yang akan memberi kita kemenangan. Gak ada yang lain saudara. Dunia tidak menawarkan kemenangan buat saudara. Ketika saudara menghadapi tantangan masalah dalam persoalan dalam hidup saudara, apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, dengar baik-baik. Hanya Tuhanlah saudara lebih pemenang memberi setiap kita. Katakannya sama-sama dengan saya, kita lebih dari pemenang. Amin. Hanya Tuhanlah kekuatan di dalam hidup kita. Gak ada yang lain saudara. Yesuslah kekuatan di dalam hidup kita. Seberat apapun, tantangan apapun, masalah persoalan dalam hidup kita, dengar baik-baik. Seringkali kita berkata, oh Yesus kaulah kekuatanku, Yesus kau Allah yang dahsyat, aku percaya aku lebih dari pemenang. Seringkali kita memperkatakan seperti itu, tapi seringkali juga kita ada keraguan di dalam hati kita. Benar gak ya aku lebih dari pemenang? Benar gak ya? Seringkali kita juga belajar saudara. Di sini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, ketika kita mengalami apapun yang sedang saudara dan saya hadapi hari-hari ini, dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita mau belajar. Kita harus belajar saat kita punya beban, punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan, baik dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam usaha, dalam bisnis saudara dan saya, dalam pelayanan apapun yang sedang kau hadapi, dengar baik-baik di tempat ini, belajar. Ketika kau menghadapi tantangan apapun, belajar untuk selalu memperoleh damai sejahtera. Amin. Gampang atau susah? Dapatkan apa? Damai sejahtera, Bu, nggak mungkin. Saat saya punya beban yang berat, tekanan yang sangat berat, boro-boro damai, Bu, pusing yang ada, pikiran yang ada, karena masalah saya belum selesai. Tapi dengar, kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Miliki, minta terus saudara, dapatkan, supaya bagaimana sudah mendapatkan damai sejahtera saudara. Kita harus belajar anak-anak Tuhan. Ketika kita punya masalah, punya persoalan, mari belajar. Kenapa saya katakan belajar? Belajar untuk mendapatkan damai sejahtera di tengah masalah. Amin. Saya punya masalah berat, saya punya tantangan dalam hidup saudara. Siapa yang sedang menghadapi kesulitan, raih damai sejahtera saudara. Amin. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita mengeluh, jangan kita bersusah hati, jangan kita ngomel saudara. Rebut damai sejahtera itu di dalam hidup kita. Tuhan, sekalipun aku punya beban, masalah persoalan yang begitu berat, tekanan dalam hidupku, tapi aku mau tetap ada hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Amin saudara. Gak gampang, tapi kita mau belajar. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini hadapi badai dengan hati yang tenang. Hadapi badai dengan iman yang teguh di dalam Yesus. Jangan ada keraguan lagi, jangan ada lagi kebimbangan. Kenapa saya katakan belajar, dapatkan damai sejahtera? Gak gampang, tapi ketika saudara dan saya mau menguasai diri kita, ini kuncinya. Bagaimana Bu, di tengah masalah, di tengah tantangan, di tengah persoalan, tekanan berat, di tengah ekonomi, di tengah barang-barang lagi pada naik semua, Bu, keuangan kami gak banyak uang, tapi dengar baik-baik, kita belajar menguasai diri kita. Kalau enggak kita stres sendiri, betul nggak? Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, sekalipun ada tantangan dalam hidup, saya percaya saudara, hidup saudara jadi tetap tenang. Katakan kiri kananmu, jadilah tenang. Amin. Bagaimana Bu saya tetap tenang di tengah goncangan ini? Kuasailah diri hidup saudara. Apa saudara? Hanya saudara yang bisa memuasai ketika engkau ditekan, menghadap persoalan, pergumulan. Kuasai diri kita supaya kita tetap tenang. Raih damai sejahtera itu. Jangan saudara terkecoh dengan intimidasi iblis. Seringkali iblis menekan supaya kita lemah. Enggak anak-anak Tuhan,
Seberat apapun persoalan dalam hidupmu, Yesuslah penolong dalam hidup kita. Ada amin? Oleh sebab itu Tuhan katakan, yang hatinya teguh, kata Tuhan, Tuhan akan jagai. Siapa yang mau dijagai terus oleh Tuhan? Teguhkan hatimu, teguhkan imanmu, percaya bahwa Yesuslah satu-satunya yang bisa menolong pergumulan seberat apapun dalam hidup. Ada amin, saudara? Teguhkan hati. Yang kedua, jaga hati kita dengan damai sejahtera. Jaga hidup saudara dengan damai sejahtera. Apapun yang kita hadapi, belajar percaya. Amin. Apapun yang saudara hadapi hari ini, belajar meneguhkan hatimu dengan iman bahwa Yesus pasti menolong saudara dan saya. Ada amin. Saya percaya janji Tuhan ini akan Tuhan genapi dalam hidup kita, anak-anak Tuhan yang selalu berharap, yang selalu bersandar pada Tuhan. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, apapun yang kita hadapi, belajar meneguhkan hati kita di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Belajar teguhkan hati kita di atas apa? Kebenaran firman Tuhan. Kuatkan. Makanya saya bilang, baca firman. Saat kita lemah, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Dikasih Roh Kudus, ingatkan satu ayat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau, Tuhan, yang memberikan aku kelegaan, kelepasan, jalan keluar, yang memberikan aku kemenangan, kesembuhan. Amin. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Sebab itu anak-anak Tuhan, mari kita lebih lagi percaya akan kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ada amin? Tuhan selalu menyertai saudara. Kenapa saudara percaya? Kalau saudara dulu pernah ditolong Tuhan, saudara pernah mengalami mujizat Tuhan, saat ini pun ketika kau menghadapi masalah, Tuhan pasti menolong engkau. Amin? Kalau dulu aja Tuhan tolong, masa sekarang Tuhan gak tolong? Saya percaya Tuhan pasti tolong saudara. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Dia Yesus yang dahsyat. Lalu bagaimana Bu saya meneguhkan hati saya? Mari belajar anak-anak Tuhan di tempat ini. Saya mau jemaat penabur benih semua yang ada di tempat ini. Bukan hanya kami para imam doa, tapi saudara di tempat ini, mari mulai teguhkan hatimu. Mulai hari ini saudara, bangun rohmu, bangkitkan imanmu, bangun mesbah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Naikkan pujian, naikkan penyembahan, bangun keintiman dengan Tuhan. Karena kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Amin saudara. Mari kita selalu memuji Tuhan. Mari kita selalu menyembah Tuhan. Kita berdoa, berlutut. Saya percaya saudara, ketika saudara berdoa menyenangkan hati Tuhan, seberat apapun masalah persoalan dalam hidupmu, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Amin. Jangan kita menjadi, ada seorang bapak berkata, iya, kita kalau berdoa selalu minta. Betul apa betul? Ya, kita minta, Tuhan, saya minta ini Tuhan. Tuhan, saya minta ini. Tuhan gak usah diminta. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan dalam hidupmu. Kuncinya satu, belajar bangun mesbah. Belajar memuji. Belajar menyembah Tuhan. Belajar merenungkan hati Tuhan. Belajar firman-Nya. Ada amin? Karena Tuhan rindu saudara. Saudara dan saya di akhir zaman ini untuk lebih intim, untuk lebih dekat, untuk membangun mesbah. Karena itulah kekuatan kita. Amin saudara. Oleh sebab itu hari ini apapun penyebab badai persoalan dalam hidupmu, dengar baik-baik. Yang ketiga, yang tadi pertama apa? Kuasai diri kita. Seringkali kita kalau udah ada masalah, wah udah pusing dah, udah gak tahu apa yang harus kita lakukan, air bersungut, ngomel. Tapi dengan baik-baik. Ketika yang pertama, kita belajar kuasai diri kita. Yang ketiga, ini yang Tuhan ingatkan. Apapun yang sedang kau hadapi hari ini, jangan pernah menyalahkan orang lain. Seringkali saudara menghadapi masalah, tantangan, pergumulan dalam hidup saudara. Saudara seringkali menyalahkan orang lain. Ini gara-gara lu sih, jadi gua begini. Ini gara-gara kamu, jadi aku seperti ini. Seringkali kita menyalahkan orang lain. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Kita mau introspeksi diri kita. Amin saudara. Yang kedua, jangan menyalahkan Tuhan. Ya, saya sudah berdoa, saya sudah memuji Tuhan, saya sudah beribadah, saya sudah melayani Tuhan. Kok Tuhan, beban saya berat amat, masalah saya berat amat, pergumulan saya susah amat Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan saudara.
adil. Kita sering kali menuduh Tuhan gak adil. Betul apa betul? Ada yang ngaku gak di tempat ini? Tuhan gak adil. Kok aku mengalami ini? Aku melayani. Hidup aku sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku cinta Tuhan mati-matian. Kok Tuhan gak adil? Orang lain ditolong, saya enggak. Dengar baik-baik. Jangan pernah menuduh Tuhan tidak adil. Tuhan Yesus begitu adil. Kadang Tuhan izinkan kita berproses. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Kadang Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami masalah, pergumulan, badai, berproses di dalam hidup saudara. Untuk apa? Untuk kita semakin dewasa di dalam iman. Amin. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami proses? Tuhan mau saudara dan saya naik level yang lebih tinggi lagi. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah. Makanya Tuhan katakan, aku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Tuhan selalu memberikan buat saudara dan saya supaya kita mengalami kebaikan yang dari Tuhan. Ada amin saudara? Sebab itu anak-anak Tuhan jangan salah paham sama Tuhan. Amin. Yuk katakan kiri kananmu, jangan salah paham sama Tuhan ya. Seringkali kita salah paham sama Tuhan. Tuhan kok gak tolong saya, Tuhan kok gak adil. Ya jangan. Ya, mari. Saya seringkali berkata begini saudara. Mungkin saudara juga berkata ya. Saya minggu kemarin terberkati. Dimana ketika padi bertumbuh, di sekelilingnya ada apa? Ada apa Bu? Rumput. Ada rumput. Sama-sama tumbuh gak? Sama-sama tumbuh. Tapi di keliling padi itu pasti ada rumput. Artinya apa saudara? Ketika kita di dalam iman, pertumbuhan iman kita, pasti ada tantangannya. Pasti ada yang gak suka. Iblis seringkali mengintimidasi kita anak-anak Tuhan. Mari hari ini saudara, jangan kita berpikir, saya udah sungguh-sungguh, saya sudah melayani. Ya saudara mungkin seperti padi yang bertumbuh. Saudara pikir gak ada masalah. Jangan saudara berpikir, bulan ini kan hamba Tuhan, pendeta. Bulan ini pasti gak ada masalah, gak ada persoalan. Hati-hati anak-anak Tuhan. Sekalipun saya hamba Tuhan saudara, masalah tetap ada, gak pernah hilang. Persoalan tetap ada. Saya alami, saudara juga alami. Tuhan gak pilih kasih. Tapi Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ada satu janji Tuhan. Ketika kita meneguhkan hati kita, iman kita di dalam Yesus, saudara akan menjadi padi yang tidak terganggu oleh rumput-rumput. Amin. Tetap tumbuh, tetap berbuah, tetap menjadi berkat. Amin saudara. Padi tidak ada buahnya. Bukan rumput tidak ada buahnya, tapi padi ini setelah dewasa akan menghasilkan buah. Jadi berkat nggak buat kita? Jadi berkat. Anak-anak Tuhan, Tuhan izinkan masalah persoalan terjadi supaya kita dewasa berbuah di dalam Yesus dan kita boleh menjadi berkat. Makanya saudara, anak-anak Tuhan, ketika kita bertumbuh, pasti ada rumput di sekitar kita. Jangan terkecoh, jangan takut. Kita percaya bahwa Allah menyertai hidup saudara dan saya percaya, katakan amin. Amin saudara. Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pelayanan, saudara, dengar baik-baik sekali lagi. Pulang dari tempat ini saudara, perkatakan, aku lebih dari pemenang. Di dalam segala perkara aku lebih dari pemenang. Dalam segala persoalan yang aku hadapi, aku lebih dari pemenang. Perkatakan di dalam mulut saudara. Daripada keluar keluh kesah, persungutan dari mulut kita, lebih baik kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Bernubuat. Belajar anak-anak Tuhan di tempat ini bernubuat. Amin. Bisa nggak? Bisa. Tahun ini saya akan mengalami berkat Tuhan melimpah dalam hidup saya. Bisnis saya Tuhan akan berkati. Perkatakan saudara. Ya luar biasa. Anak-anak Tuhan, orang yang berkemenangan pasti akan mengalami pemulihan.
Orang yang berkemenangan pasti ketika dia mengalami sakit penyakit, dia punya iman, dia mengalami kesembuhan. Ada amin saudara? Orang yang berkemenangan sekalipun mengalami krisis di dalam ekonomi keuangan, tapi saya percaya saudara akan mengalami berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yuk sama-sama katakan bersama saya ya, supaya ini terjadi dalam hidup saudara. Saya akan mengalami pemulihan. Saya akan mengalami kesembuhan. Baik jasmani, rohani, ekonomi, usaha, bahkan rumah tangga. Saya akan mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan akan nyatakan berkat ini dalam hidup saudara. Tidak ada kata gagal di dalam Yesus. Amin. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kondisi apapun hari ini yang terjadi di bangsa kita, kita tetap berlutut, tetap berdoa. Amin. Tetap seperti padi yang terus bertumbuh, terus semakin tua semakin apa? Makin menunduk. Merunduk ya, menunduk. Artinya mari kita semakin diisi, semakin hidup di dalam Kristus, kita semakin hidup kita semakin menundukkan diri. Tidak ada keangkuhan, kesombongan dalam hidup kita. Kenapa? Karena semua yang kita dapati itu pemberian dari Tuhan. Amin. Mari belajar untuk perkatakan dulu firman di dalam mulut saudara, karena mulut kita punya kuasa. Saya mau ajarkan buat saudara di tempat ini ya, penabur benih, bahkan semua jemaat yang ada di luar sana. Ketika engkau bangun pagi, saya udah tanamkan ini bagi imam-imam doa. Berkata, Tuhan urapi mulut saya. Yuk sama-sama 2, 3. Tuhan Yesus urapi mulut saya, sehingga apa yang keluar dari mulut saya bukan persungutan, tapi apa saudara? Puji-pujian, penyembahan, kata-kata yang apa? Yang positif, firman. Gak ada lagi keluh kesah. Kenapa? Karena saya punya iman. Ketika punya masalah saya sudah selesai. Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Masalah saya sudah selesai. Sudah selesai belum? Belum. Tapi saudara punya iman, memperkatakannya, Tuhan aku percaya masalahku, pergumulanku sudah selesai, karena Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Ada amin? Siapa yang percaya? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberikan kita kemenangan yang besar. Oleh sebab itu saudara, mari kita mau memperkatakan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari masalah persoalan pergumulan dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan, jangan apa saudara? Jangan takut, jangan bimbang. Teguhkan hati kita di akhir-akhir zaman ini. Semakin intim, semakin dekat, semakin bangun mesbah. Keluarga, suami, istri, yuk bergandeng tangan, berdoa, berlutut bersama, memuji, menyembah Tuhan. Undang Tuhan di dalam hidupmu, undang Tuhan di dalam usaha, pekerjaan, pelayananmu. Undang Tuhan Yesus, saudara. Saya percaya ketika kita mengundang Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan air matamu menjadi air mata sukacita. Amin. Tuhan akan memanifestasikan ya urapan ilahi di dalam hidupmu, dalam keluargamu. Engkau akan berkemenangan. Mujizat Allah sediakan buat engkau yang percaya, yang meneguhkan hatinya, yang mau terus kuat di dalam Tuhan. Apapun yang aku hadapi, aku pegang janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Amin. Apa janji Tuhan hari ini buat saudara dan saya? Kita mengalami apa? Siapa yang percaya pulang di tempat ini saudara berkemenangan? Amin. Luar biasa. Puji nama Tuhan saudara. Kadang lewat masalah proses Tuhan izinkan supaya kita semakin kuat. Amin. Bukan hanya semakin dewasa, tapi bukan hanya kita naik level yang lebih tinggi, tapi kita semakin kuat menghadapi tantangan. Karena ini sudah waktunya. Sebab itu anak-anak Tuhan, mari semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus, semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Kita semakin mau mencintai Tuhan di dalam hidup kita.
Karena orang-orang yang selalu mencintai Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin. Hari ini saudara, ada satu komitmen di dalam hidupmu. Aku mau lebih lagi mengiring Tuhan. Hidup sungguh-sungguh. Jangan main-main lagi saudara. Saya mau katakan buat saudara, saya bukan nakut-nakuti. Mungkin di Penambur Benih sudah baca. Ada yang udah baca atau belum nih tuntunan bulan April? Dibaca atau tidak? Kalau nggak dibaca saya nggak akan kirim lagi. Capek-capek saya kirim kalau nggak dibaca. Ya, saya masih ingat ketika tanggal 31 saya masukin itu semua. Malam loh jam 1. Saya sudah masukin di grup. Kenapa? Karena saya nggak mau lupa. Besok paginya kejadian nggak? Saya mau tanya, kejadian nggak? Kejadian nggak? Kejadian di beberapa tempat. Artinya apa? Ketika Tuhan suruh kita berdoa, kita berdoa anak-anak Tuhan. Bukan itu saja. Tuhan mau setiap kita anak-anak Tuhan di Penambur Benih, kita membangun mesbah. Waktu itu malam Pak Silas kita berdoa, Bu, telinga saya berdengung. Kencang banget. Ini mau ada gempa yang terjadi, kata Pak Silas. Ya baik Pak, kita berdoa. 3 kali ya Pak Silas, berapa kali? 3 kali ya. 3 kali. Kami berdoa, terus kami berdoa Tuhan. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita menahannya dengan doa saudara. Tetap terjadi. Tapi kita percaya Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Artinya anak-anak Tuhan kalau kita mendapat tuntunan kita baca. Ya, bukan sudah itu hapus, hilang, gak ingat lagi. Jangan saudara, simpan. Karena itu adalah pokok doa buat saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan ingatkan. Ini saya mau kembali ingatkan buat saudara. Bahwa di tahun-tahun ini, bukan tahun ini. Ya, di tahun 2022 dan selanjutnya, ini adalah tahun penentuan. Saudara menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, itu pilihan. Atau mau tidak sungguh-sungguh pun, itu pilihan. Apakah saudara mau membangun keintiman dengan Tuhan? Itu pilihan. Tapi firman Tuhan katakan, tapi Tuhan katakan, anak-anak Tuhan jangan takut. Sekalipun kesukaran melanda, tapi kita anak-anak Tuhan tidak akan alami. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena Tuhan akan adakan perbedaan antara padi dengan rumput. Beda nggak? Siapa yang mau jadi rumput? Nggak ada yang mau ya. Siapa mau jadi padi? Semua angkat tangan. Biar hidup kita boleh menjadi berkat. Padi jadi berkatnya, jadi berkat. Biar kita mau menundukkan diri kita semakin rendah hati, semakin kita tunduk akan otoritas Tuhan. Siap ibadah melayani Tuhan. Kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan pulang dari tempat ini, kalau engkau membuka hatimu, percaya ini Roh Kudus kuat banget, engkau akan mengalami janji Tuhan dan engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Dengar baik-baik hari ini. Roh Kudus katakan, engkau akan mengalami keajaiban, mujizat. Engkau akan alami itu. Apapun masalahmu, apapun beban persoalan dalam hidupmu. Mari buka hati saudara. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus saudara. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari belajar untuk selalu introspeksi. Ada amin? Siapkan hati kita untuk perjamuan kudus, untuk pengurapan. Karena ini yang Tuhan taruh. Tuhan ingatkan begini, nak, saat ini aku sedang mengurapi, kata Tuhan. Tuhan sedang apa? Melepaskan pengurapannya bagi anak-anak Tuhan yang percaya, yang meneguhkan hatinya, yang tidak bimbang, yang tidak ada keraguan di dalam hatinya, tetap percaya akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan urapi saudara. Artinya kita dimateraikan oleh Tuhan. Artinya apa diurapi? Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Di tengah gocangan apapun, kalau ada Tuhan menyertai kita, nggak usah takut. Kasih Tuhan sebagai penolong, pembela di dalam hidup kita. Yang percaya kita mau tundukkan kepala. Saya undang para imam untuk maju ke depan. Kita angkat pujian, bukan dengan barang mana. Para singan, semua imam. Mari saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, siapkan hati saudara untuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan. Mari saudara, sebelum kita bersekutu dengan tubuh
tubuh dan darah Kristus. Kita mau introspeksi diri kita. Kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Kalau masih ada segala sesuatu dosa, kita minta ampun sama Tuhan. Mari malam hari ini saudara, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saudara kita mau introspeksi diri kita. Mari malam hari ini kita mau berjanji di hadapan Tuhan bahwa saudara dan saya mau mengutamakan Tuhan di dalam hidup. Bahwa saudara dan saya mau lebih lagi mencintai Tuhan. Bahwa saudara dan saya mau tetap kuat apapun yang saudara dan saya hadapi. Memiliki iman yang teguh. Tidak ada kebimbangan di dalam hatimu, dalam hidupmu. Karena engkau percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan siap memberikan kemenangan bagi engkau yang mau datang, yang mau introspeksi, yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberi pengampunan bagi engkau hari ini. Saya mengundang Bapak Sanjaya untuk perjamuan kudus. Nanti Bapak Silas untuk pengurapan. Saya mengundang hambanya untuk maju ke depan. Glory haleluya. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami. Kalau selama ini kami lebih mementingkan, memprioritaskan pekerjaan kami, usaha kami lebih dari Tuhan. Ampuni kami. Ampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada yang memisahkan kami dari tubuh dan darah. Tidak ada yang memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini dosa kami yang merah seperti kiris, yang hitam pekat. Kami percaya dosa kami Tuhan. Tuhan sanggup mengampuni kami. Kami mau bertobat Tuhan.
Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kami percaya hari ini Tuhan, kami percaya hidup kami yang lalu sudah berlalu. Kami percaya hidup kami yang baru sudah datang. Kami percaya hidup kami tidak sama lagi Tuhan, sebab Tuhan sudah mengubahkan kami. Tuhan sudah mengampuni segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Ada satu komitmen di dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi mencintai Engkau Yesus. Mau lebih sungguh-sungguh lagi. Biarlah pada malam hari ini kami mau terus bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib, yang memberi kami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya mendapatkan firman Tuhan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat 27b. Mari anak-anak Tuhan, kita angkat roti lebih dari atas kepala kita. Urahaba asikininai ina ama atakasyakalama. Mari saudara, angkat lebih dari atas kepala kita. Ikuti saya berdoa. Mari saudara, kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuh Kristus. Aku percaya ini adalah tubuh Kristus. Ini adalah daging anak domba Allah yang telah memerdekakan aku dari segala dosa, dari segala sakit penyakit, dari segala pelanggaran, dari segala kelemahan. Dan dengan memakukannya di kayu salib, tubuhnya sudah dihancurkan, supaya hidupku yang hancur-hancuran menjadi utuh kembali. Dengan tubuh Kristus, aku percaya di dalam bilur Kristus, di sekujur tubuhmu ada kuasa yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati, yang memberi aku kemenangan, yang memberi aku kelepasan, yang memberi aku kelegaan. Aku percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan memakannya dan aku akan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Bukankah yang kau pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat darah Kristus lebih dari atas. Inarahama ino esekininai. Ina uma ayinimi eseki di Lord Jesus. Aku percaya darahmu yang menyucikan hidup kami, menguduskan hidup kami. Darahmu yang mengampuni segala dosa kami. Aku percaya Tuhan, malam hari ini kemenangan terjadi dalam hidup kami. Mari saudara ikuti saya. Inilah darah Kristus, darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan untuk aku. Di dalamnya ada kuasa yang melindungi aku, yang meluputkan aku dari segala virus-virus, siasat-siasat iblis, panah-panah api si jahat. Aku dilindungi Tuhan, aku diluputkan oleh Tuhan, oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Aku percaya, aku menerima Tuhan Yesus, aku menerima kuasa darah Kristus. Aku akan meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Mari saudara dengarlah firman Tuhan.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Sebab ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara, mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukur, saudara. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, Ku telah mati. Syara ama ada kasih.
engkau tidak akan hidup di dalam kesedihan lagi, di dalam kekalahan. Karena Tuhan telah menetapkan langkah-langkah hidup saudara dan saya. Dengan Tuhan mengurapi engkau, Tuhan menyertai kemanapun kakimu melangkah berjalan. Tuhan menudungimu, Tuhan melindungimu, Tuhan membentengi hidupmu. Kau akan seperti burung Raja Wali naik terbang tinggi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa malam ini Tuhan, ketika pengurapan ini turun atas hidup anak-anakmu di tempat ini, maka mereka akan berubah. Kuasa-Mu turun sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya malam hari ini Tuhan lawat satu persatu, Tuhan jamah. Dan aku percaya dengan iman, tangan Tuhan yang mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari buat tanda T di kening saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau masih ada, engkau balutkan pada yang sakit, mungkin tanganmu, kakimu, atau apapun. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, katakan, aku terima urapanmu yang baru Tuhan. Ku telah mati, hidup kami hidup yang baru malam hari ini Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang bersama Kristus. Kami boleh berkemenangan di dalam Engkau. Kami boleh mengalami kelepasan, kami boleh mengalami kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Saudara, angkat kedua tangan. Mari semua yang ada di tempat ini angkat suara. Berilah urapan Allah yang baru turun atas engkau. Semuanya sudah mereka angkat kasih. Glory haleluya. Katakan, hidup ini
terima urapan kemuliaan. Aku terima urapan kemenangan. Aku terima Tuhan urapan kasih karunia. Aku terima urapan kemurahan selalu menyertai kami demi nama Yesus. Aku percaya Tuhan, kami memiliki minyak yang baru yang Tuhan sudah curahkan di dalam hidup kami, dari kepala ke janggut, ke jubah, turun sampai ke kaki. Kami adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, dijaga, dilindungi, dipelihara. Kami tidak takut, kami tidak cemas, kami tidak khawatir, karena kami adalah orang-orang yang dimateraikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Aku percaya mulai malam hari ini Bapa, hidup yang baru, hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru, kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita bersukacita. Bersukacita juga untuk memberikan persembahan. Amin. Amin. Silakan kepada petugas kolektan. Membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Dan kita akan melihat pengumuman yang ditayangkan. Seperti biasa, ibadah doa dilaksanakan setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Selasa ada ibadah doa puasa pukul 13 dilaksanakan di Sekretariat Gang Aji. Ibadah minggu dilaksanakan di gereja ini, di tempat ini di Indorasa. Nama-nama petugas akan menyusul kemudian ya. Demikian, mungkin ada Bapak Ibu atau saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, semua jemaat yang lama, jemaat yang setia. Amin. Kita akan berdoa syafaat dengan kasih Tuhan. Kembali saya mengundang Bapak Silas untuk berdoa syafaat. Enggak, ini saya mau luruskan dulu. Waktu itu saya dapat
Bunyinya yang begitu aneh di telinga saya. Terus saya tanya Roh Kudus, ini apa Roh Kudus? Berhari-hari saya bertanya, baru dikasih tahu. Ada 3 hari lalu dikasih tahu. Kemarin dikasih tahu. Nanti ada pergeseran tanah, tapi tanahnya tuh terbelah bagi 2 begini. Tapi di mana saya tidak tahu. Jadi saudara-saudara, dimanapun saudara berada, saya mohon berdoa untuk tempat di mana saudara tinggal. Sebab kita tidak tahu di mana nanti akan terjadi tanahnya bergeser terus terpecah bagi 2 gitu. Jadi saya nggak tahu di mana, di Pulau Jawa atau di Pulau Kalimantan atau seluruh Indonesia, saya nggak tahu. Cuma dikasih ingat ada pergeseran tanah terus tanahnya terpecah begitu panjang sekali. Jadi saudara berdoa, kan saudara-saudara dikasih kuasa untuk menahan semua. Ini semua pekerjaan iblis. Kan sudah ada lagunya, ku diberi kuasa. Jadi praktekkan. Kalau nggak percaya nggak usah jadi orang Kristen. Ya gitu aja. Saya undang Ibu Lani ke sini. Nakiene kunara pakasi kerata surasi kadowarasaka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ari uria mayuku yanaku karata parasini Aku kurata percaya sarasa. malam hari ini aku boleh mengalami, kami semua di tempat ini mengalami kelepasan, Neia saya nomeke ano kurata mengalami sarasa. kelegaan, Nimirayu nukura barasiri makurata sarasa. mengalami kesembuhan dari Tuhan. Piranu marubatasi kana kurata. Dan aku percaya kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. La bereseri yo kana kurata sarasa. Malam hari ini aku percaya Bapa, Ari kura arumeru ore ya aku karawa. punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Iaro ke aroma kurata siri ya nukurata Allah Roh sarasa. Kudus, kami bersyukur malam hari ini Iha ayu kinukwa tunitur kami sudah menerima pengurapan ilahi turun atas kami. Yabini rabuni ya burutara riyo nukurata sini Ya sekarata. Bapa, ya Aba, ya Bapa, kami mau terus berseru-seru membangun keintiman dengan Engkau. Ilani ule kule tala watu misine Kami mau kana terus membangun mesbah-Mu ya Aba. Hayunu areho tirisi kana katurutaso. Aku percaya Tuhan, Engkau yang telah meneguhkan hati kami malam hari ini. Pira ikina kutira tusuna Oleh kebenaran firman-Mu, kami boleh kuat di dalam Engkau. Haleyi kilawatu tino Apapun yang karata. terjadi hari-hari ini Tuhan, kami tidak takut, Erke naro sire batira kami tidak sinamona gentar, kami tidak cemas. Iramu hero ya kurasura Karena aku percaya aku punya Tuhan yang dahsyat. Ya kuni aliana oleh para nanti Tuhan, aku Kau Allah yang sanggup Tuhan memberikan kami kemenangan jalan keluar. Ilahi nalu ale tolo tila Dan semasi Tuhan, Kau Allah karata. yang sanggup mengubahkan air mata kami menjadi air mata sukacita. Iya ayu ayah kaya sudikara. Bapa, aku berdoa buat apa yang akan terjadi. Iya na kakak. Setiap pergeseran tanah kami menahannya dengan doa di dalam nama Yesus. Yamu elahi ya unak boleh Dan tasu. aku percaya Tuhan itu tidak akan terjadi demi nama Yesus. Yani ma elohani na Sebab kurata. kuasa-Mu terus menyertai setiap daerah-daerah di bangsa Indonesia, Merehene hawa tu. provinsi-provinsi yang ada di bangsa. Ikina kukana ke aroma Kami turasera. percaya Tuhan Engkau menudungi, Engkau melindunginya. Sinere ya ura wakano ku Dan Yesus. Tuhan, aku percaya Shalom-Mu, Mahiu aku napurina damai mahiu. sejahtera-Mu Raharu hina Tuhan kurasera. nyatakan. Tari ora metere Aku percaya Tuhan bangsa Indonesia dipulihkan,
Kirise marukara Bangsa sikara Indonesia diberkati oleh Engkau Tuhan. nakina jabarai tara Bahkan di Jawa Barat ini juga Tuhan, kami percaya ada dalam perlindungan. Yamu anu ni anu kanu Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang sedang menjalani puasa. Ya lali aku likuluk Tuhan berkatilah mereka, beri kekuatan bagi mereka. Lamina anamaku turutatu. Kami percaya Tuhan, mereka diberkati oleh Engkau. Yakina mari rona turabasurasi. Aku percaya Tuhan, Engkau juga mengurapi, memberkati kami anak-anak Tuhan di tempat ini. Nayuru namu katuratu kanasita. Aku percaya yang sakit pada malam hari ini Tuhan sudah sembuhkan demi nama Yesus. Yeke naka nakuku teratu turuno tehawa no. Yang sakit kaki, engkau tidak bisa berjalan, jalanmu sakit karena bagian dengkulmu terganggu. Malam hari ini percaya engkau akan mengalami kesembuhan. Berkene karaku terutama tisaro. Bahkan ada yang sakit pinggang, punggungnya ketika engkau berbaring, duduk, engkau ada rasa cenut-cenut di bagian punggung. Malam hari ini ketika kau buka hati, Tuhan jamah engkau sembuhkan engkau. Salina wafole sula kamakura kena sumat. Bahkan Tuhan katakan saat ini ada satu ibu di mana lambungmu seringkali berasa sakit, mual. Tuhan katakan ketika kau membuka hati, aku akan menyembuhkan engkau. Yano ayuni kikarono matusak. Sebab kesembuhan, urapan kesembuhan Tuhan sudah berikan atas hidupmu. Percaya dengan iman, kuatkan teguhkan hatimu, jangan bimbang. Pulang dari tempat ini, kau mengalami urapan kesembuhan. Guam ahuame pe paratu ke matusaroto. Iya, aku juga berbicara bagi satu anak muda. Ya, Helala hayukur kana mari kuratu ada sama. di tempat ini. Tuhan katakan mari terus bangun imanmu, bangun rohmu. Jangan kau malas untuk beribadah. Jangan kau cari alasan-alasan untuk tidak beribadah, kata Tuhan. Kira Syria maru yang Bangunlah imanmu, bangunlah rohmu mulai hari ini. Tuhan katakan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Kaniku kanika taka turute sama ku Terima karata kasih. saka masih karatoko. Ya, aku berbicara bagi anakku Tani, Nia. Aku percaya Tuhan akan menolong engkau, kuatkan teguhkan imanmu, karena Tuhan akan membela dan menolong engkau, melindungi, menudungi engkau. Taylawa salabuti karawasani Allah tidak karatasa. pernah meninggalkan engkau. Allah selalu peduli dan Allah mengasihimu. Na ina bertira betara bertano si Berkat kanu Tuhan mengalir dalam hidupmu. Ia kuna berteni Ketika misukaratasa. engkau memberikan hidupmu untuk dibaptis, Tuhan akan menyatakan ada kelepasan. Ya Hidup mura baru. rohayo krasama si karabatasa karawatasi matura. Tuhan memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Elohim akhir Allah masuk. Elohim menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kami percaya setiap kami mengalami janji Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Mari anak-anak Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya Tuhan, setiap kami pulang dari tempat ini tidak dengan tangan kosong. Kami bawa kemenangan, kelepasan, kelegaan, kekuatan yang baru, mujizat, keajaiban. Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kesembuhan terjadi sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami mengangkat tangan. Kami menerima berkat ilahi dari Tuhan. Dan kami percaya pertolongan kami datang daripada-Mu ya Bapa. Mari saudara, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak menantu cucumu diberkati Tuhan. Usaha bisnis, ekonomimu, pelayananmu diberkati Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Tuhan mengutus memerintah tentara-tentara malaikat surgawi untuk selalu menudungi engkau, menyertai engkau, bahkan
selalu menyertai kemanapun kakimu melangkah. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam hari ini setiap kami sudah menerima minyak yang baru, anggur yang baru, gandum yang baru, kami terima demi nama Tuhan Yesus. Bahkan kami bersyukur, kami sehat-sehat baik-baik, kami diberkati dengan kelimpahan, kami tidak berhemat, tidak kekurangan, sebab kami sudah menerima berkat ilahi turun pada malam hari ini di tengah hidup kami dan keluarga kami. Kami sudah menerima janji berkat Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.